Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingwan Indistindaresa dengan nomor induk mahasiswa 4011180221 dari kelas Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi pendahuluan dan kajian pustaka untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai 3 konsep yang berkaitan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua yaitu kerangka konseptual, dan yang ketiga yaitu kajian pustaka. Pendahuluan ini merupakan suatu proses berpikir mengenai tahap-tahap dalam suatu penelitian. Biasanya berisi mengenai isu dalam penelitian tersebut. Isi dari pendahuluan seperti latar belakang dari penelitian tersebut, rumusan masalah dari penelitian, tujuan dari penelitian, ruang lingkup penelitian, serta pernyataan atau hipotesis dari penelitian tersebut. Yang kedua yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini merupakan suatu cara yang memberikan gambaran yang lebih mengarah kepada variabel-variabel yang akan diteliti. Biasanya peneliti berpikir secara teori atau deduktif atau sesuai dengan fakta atau induktif. Yang ketiga yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka ini lebih kepada mendalami bahan kapustakaan yang dipakai sebagai sumber yang relevan dalam penelitian tersebut. Jadi, dalam suatu penelitian ini, 3 konsep tersebut dirasa harus saling berhubungan dan harus saling terkait dalam penjelasan penelitian tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu dari 3 konsep yang berkaitan tadi. Yang pertama yaitu komponen studi pendahuluan. Komponen studi pendahuluan ini merupakan suatu proses berpikir tahap-tahap mengenai suatu penelitian, yang mana memberikan penjelasan bagian awal dalam penelitian tersebut. Isi dari pendahuluan seperti latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, lalu tujuan dari penelitian, ruang lingkup penelitian, dan pernyataan atau hipotesis dari penelitian. Dalam penulisan studi pendahuluan juga harus ditulis secara ringkas, menarik, dan ditulis dengan baik agar bisa menarik perhatian pembaca pada penelitian yang akan kita lakukan. Lalu bagaimana cara membuat pendahuluan? Cara membuat pendahuluan yang pertama yaitu perkenalkan topik penelitiannya sesuai dengan literatur atau riset yang akan dilakukan. Lalu pertimbangkan kata kunci yang akan ditulis dalam penelitian tersebut. Yang ketiga yaitu definisikan mengenai istilah-istilah riset yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Dan yang keempat, mulailah untuk memperkenalkan topik dari penelitian tersebut. Lalu dalam pendahuluan itu juga harus menjelaskan atau memberikan petunjuk tentang hubungan dari bahan kapustakaan dan kerangka konseptual yang akan diteliti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen dari kerangka konseptual. Komponen dari kerangka konseptual ini yaitu konsep yang lebih menggambarkan pada variabel-variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Jadi, langkah apa saja yang harus dilakukan dalam kerangka konseptual ini? Yang pertama yaitu mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian. Maksudnya, dalam kerangka konseptual itu peneliti hanya bisa melakukan penelitian setelah membaca teori-teori. Teori tersebut ada 3. Yang pertama yaitu grand teori atau teori induk atas adanya teori yang relevan. Lalu yang kedua yaitu mengenai middle teori. Middle teori ini merupakan perkembangan dari teori induk setelah adanya teori yang relevan. Dan yang ketiga adalah application teori atau diterapkannya dan dimodifikasi penelitian tersebut. Lalu yang kedua, mendeskripsikan hubungan masalah penelitian dengan kerangka konseptual. Maksudnya masalah dalam penelitian itu harus terkait dengan kerangka konseptual yang sudah direncanakan sebelumnya. Lalu masalah penelitian itu juga harus dideskripsikan sesuai dengan besar masalahnya, tingkat kepentingan masalah, dan terjadinya masalah, sehingga penyebab dari
akar permasalahan tersebut serta karakteristik dari permasalahan itu bisa terkait dengan teori penelitian. Lalu yang ketiga yaitu menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan permasalahan penelitian. Maksudnya kerangka teoritis itu harus dibuat kreatif dan inovatif. Maka kerangka dari konseptual itu bisa dikembangkan sesuai dengan model penelitian yang sudah ada atau model penelitian yang sudah relevan. Dan yang terakhir mengenai komponen dari kajian pustaka. Komponen dari kajian pustaka ini lebih menjelaskan kepada bagaimana cara mencermati dan mendalami tentang bahan kepustakaan yang digunakan dalam perumusan masalah penelitian tersebut. Jadi memberikan jaminan jawaban atas permasalahan dalam masalah penelitian. Lalu tujuan dari kajian pustaka yang pertama untuk mengetahui kemampuan dari peneliti itu sendiri. Yang kedua untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah. Yang ketiga mengevaluasi masalah penelitian tersebut. Dan yang keempat untuk kepentingan penelitian. Dan yang kelima untuk memverifikasi dan mencegah adanya duplikasi dari penelitian yang akan dilakukan. Lalu sumber dari kajian pustaka ini bisa berasal dari hasil representasi dari peneliti sendiri ataupun dari buku, jurnal, artikel, maupun ensiklopedia. Lalu bagaimana cara melakukan dalam kajian pustaka ini? Yang pertama bisa dengan melakukan theoretical mapping atas tema yang akan diteliti. Yang kedua, menggambarkan theoretical mapping baik secara subjek maupun lokasi penelitian. Maksudnya, jadi dalam penelitian yang akan dilakukan, dilihat dari komponen kajian pustakanya itu harus dilakukan oleh para peneliti sendiri. Maksudnya, theoretical mapping itu pemetaan teori. Jadi, peneliti itu akan menguraikan tema yang akan diteliti berkaitan dengan karya penelitian yang sudah ada. Jadi, peneliti itu dirasa mampu untuk menampilkan keterkaitan konsep penelitian dengan konsep penelitian yang akan dilakukan dengan konsep penelitian yang sudah ada. Selain itu, komponen kajian pustaka itu dengan metode theoretical mapping itu harus bisa menampilkan hubungan konseptual termasuk hubungan positif maupun negatif antar konsep. Lalu konsep yang sudah dimodernisasi dan membentuk konsep yang fundamental serta bervariasi. Lalu manfaat dari komponen kajian pustaka ini yang pertama, peneliti bisa mengetahui secara pasti akan permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua, peneliti juga dapat mengetahui masalah-masalah penelitian yang lain yang mungkin lebih menarik untuk diteliti. Yang ketiga, peneliti mampu mengerjakan pekerjaan penelitian itu secara lancar. Dan yang terakhir, peneliti itu harus mengemukakan penelitiannya mengacu kepada dalil, pengetahuan konsep, dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Lalu untuk contoh dari konsep atau kerangka konseptual, saya mengambil contoh judulnya mengenai hubungan iklim kerja, disiplin kerja, dan etos kerja terhadap produktivitas kerja perawat di Rumah Sakit Harjono. Nah, itu berkaitannya mengenai iklim kerja, disiplin kerja, dan etos kerja terhadap produktivitas kerja. Jadi untuk kerangka konseptualnya itu kaitan antara iklim kerja, disiplin kerja, dan etos kerja terhadap produktivitas kerja perawat. Sekian penjelasan saya mengenai studi pendahuluan dan kajian pustaka. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf dan semoga penjelasan saya bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.